Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Perkawinan Gaib di Puncak Gunung. Cerita ini ditulis oleh Muhammad Thohir 4. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana keseruan kisah ini, kita langsung saja ke ceritanya. Perkawinan Gaib di Puncak Gunung. Dewangga mengalami peristiwa fenomenal terlempar dari dunia nyata dan menjadi bagian dari entitas gaib Gunung Kelut. Di mana dunia yang baru, ia bertemu orang-orang yang telah dianggap mati atau hilang tanpa diketemukan jasadnya. Pertemuannya dengan Ayu Diandra, seorang wanita yang mati dijadikan tumbal pesugihan orang tuanya. Berlanjut dengan jalinan kisah kasih yang mengharu biru. Tidak ada siang, tidak ada malam. Sepanjang waktu temaram, matahari nyaris tidak pernah terlihat sosoknya secara utuh. Begitupun dengan benda langit lainnya, seperti bintang-bintang dan rembulan. Tetapi, bukan berarti tidak ada cahaya sama sekali. Aku masih bisa melihatnya, sekalipun remang-remang, sekalipun samar-samar. Sedang berada di mana aku ini? Mengapa semua mendadak terasa asing dan gamang begini? Sungguh keadaan yang membingungkan. Aku tidak bisa memahaminya, benar-benar tidak bisa. Dan jika kemudian aku terus berjalan tanpa arah tujuan dan kepastian, hanya itulah yang bisa aku lakukan. Tidak ada yang lain. Mas Dewangga. Sebuah suara menyapaku, menyebut namaku dengan tanpa ragu-ragu. Aku tersentak. Ayunan langkahku terhenti seketika. Sumber suara itu berasal dari belakang. Spontan aku berbalik badan. Mataku terbelalak. Terlihat olehku seorang perempuan berjalan bergegas menghampiriku. Senyumnya terus berkembang. Sosok perempuan itu semula tidak begitu jelas. Dari tempatku pertama kali melihatnya, yang berjarak sekitar 100 meter. Keremangan menyembunyikan gurat-gurat wajahnya. Tapi seiring dengan langkah kakinya yang mendekat dan terus mendekat, yang semula terlihat samar-samar, berangsur-angsur tersingkap selubung tabirnya. Perempuan itu sudah berada tepat di hadapanku. Hatiku tiba-tiba dibuat berdebar-debar melihatnya. Bukan oleh kecantikannya, bukan oleh senyumannya, tetapi oleh perasaanku, oleh suara hatiku. Iya. Perasaan hatiku mengatakan kalau aku pernah melihat sebelumnya. Tetapi kapan dan di mana, aku tidak mampu mengingatnya. Aku nyaris tidak berkedip menatapnya. Ingatanku kupaksa keras untuk bisa lebih mengenalinya. Namun, toh sia-sia belaka. Meskipun seluruh kubang pori-pori ingatanku telah berkeringat untuk mengenalinya, aku pun akhirnya harus puas menyerah dan terus bertanya-tanya. Siapa dia? Mas Dewangga lupa ya sama aku? Tanya dia tanpa bisa menyembunyikan kekecewaannya. Siapa ya? Aku Ayu, Mas Dewangga. Ayu Diandra. Ayu? Benarkah kamu Ayu Diandra? Aku terpana. Sulit sekali bagiku untuk begitu saja percaya. Jangan-jangan mataku telah salah melihat. Atau barangkali pendengaranku yang salah mendengar. Tidakkah aku ini sedang bermimpi? Aku bertanya dalam hati. Nama Ayu Diandra sejatinya sudah tidak asing lagi bagiku. Aku telah mengenalnya sebelumnya. Aku pun mulai ingat semuanya. Tetapi menyegarnya ingatanku justru menimbulkan keraguan tingkat dewa. Karena seingatku Ayu ini sudah mati. Bagaimana mungkin? Orang yang sudah beberapa tahun yang lalu, dia hidup lagi.
Hatiku mendadak tercekam, sekujur tubuhku tiba-tiba bersimbah keringat dingin. Bulu kuduku pun dibuat meremang. Aku benar-benar dibuat menggigil ketakutan. Ingin rasanya aku mengambil langkah 1000, berlari dari hadapannya seketika itu juga. Namun aneh, saat keinginan lari dari hadapannya muncul secara tiba-tiba, kakiku justru seperti terpaku di tempat, sama sekali tidak bisa digerakkan. Seolah-olah ada tali temali yang membelenggu kakiku sedemikian rupa. Bukankah kamu sudah meninggal dunia? Akhirnya aku pun memberanikan diri untuk bertanya dengan suara terbata-bata. Mendengar pertanyaanku, Ayu tersentak. Sejurus matanya menatapku tajam, dan aku mencoba memberanikan diri untuk menentangnya. Tatapan mata kami bersiborok untuk beberapa detik lamanya, sebelum akhirnya Ayu menundukkan muka, hingga pandangannya luruh ke ujung kaki. Beberapa lama aku hanya bisa menunggu apa yang akan dikatakan Ayu berikutnya. Dengan hati yang berdebar-debar, harapan-harapan cemas, aku hanya bisa menunggu apa yang akan dikatakan Ayu. Tetapi Ayu tetap menunduk, tidak kunjung memberikan jawaban seperti yang aku harapkan. Tiba-tiba saja aku ragu. Jangan-jangan Ayu tidak mendengar pertanyaanku. Tetapi benarkah begitu? Benarkah Ayu tidak mendengar pertanyaanku? Tidak mungkin. Ayu pasti mendengarnya. Tetapi mengapa diam 1000 bahasa? Aku kira aku sudah cukup bersabar menunggu jawaban yang akan diberikan Ayu. Namun Ayu tetap membisu dan terus menunduk saja. Karena itu, terpaksa ku ulangi pertanyaanku dengan kalimat yang sama. Bukankah kamu sudah meninggal dunia, Ayu? Kali ini kalimat yang aku ucapkan dengan lebih berintonasi, hingga membuat Ayu terkejut dan mengangkat mukanya. Terlihat olehku, matanya mendadak berkaca-kaca. Hampir semua orang yang mengenalku memang menganggapku sudah mati, Mas. Akhirnya Ayu pun buka suara dengan nada pilu. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa atas anggapan itu. Kenyataannya, jasadku toh telah dikuburkan. Banyak sekali yang menyaksikan prosesi pemakamanku kala itu. Bahkan, aku juga masih ingat dan tahu kala itu Mas Dewangga ikut memikul keranda yang mengusung jenazahku ke pemakaman. Apa yang dikatakan Ayu itu benar. Aku memang ikut mengantarkan ke peristirahatannya yang terakhir. Bahkan tidak sekedar ikut mengantarkannya, tetapi seperti yang dikatakan Ayu juga ikut memikul keranda yang berisi jenazahnya. Lantas, siapa yang dulu itu dimakamkan, Yu? Itu batang pisang, Mas. Ayu menjawabnya dengan sangat tegas. Benarkah yang kamu katakan itu, Yu? Benarkah hanya batang pisang yang dimakamkan oleh warga kala itu? Apakah Mas Dewangga nggak percaya? Pertanyaan Ayu hanya bisa aku jawab dengan anggukan. Tetapi kemudian, aku teringat oleh perkataan temanku Salamun. Ia juga ikut mengantarkan Ayu ke peristirahatan yang terakhirnya juga kala itu. Ketika pulang dari pemakaman Ayu, ia sempat mengatakan kepadaku atas apa yang dilihatnya. Ini hanya untuk kita saja, Dewangga, kata Salamun mengawali pembicaraannya kepadaku setelah kami hanya berdua saja. Ada apa, Mun? Kayaknya serius banget. Ya, bisa jadi begitu. Sekarang, tergantung kamu saja, percaya atau tidak dengan yang aku katakan ini. Salamun menghela nafas sebelum akhirnya melanjutkan perkataannya. Yang dimakamkan tadi sebenarnya bukan Ayu. Jangan ngarang kamu, Salamun. Ini hal yang sangat sensitif loh. Aku menjawab lebih bersifat peringatan. Tapi tak urung, penasaran juga aku dengan apa yang dikemukakan Salamun itu. Iya, penasaran karena yang mengatakan orang yang memiliki kemampuan adi kodrati. Dan karena kemampuannya itu, Salamun seringkali diminta tolong warga untuk hal-hal yang bersifat supranatural. Dewangga, aku tidak ingin memaksa kamu dengan apa yang aku katakan.
kata Salamun yang seolah-olah tahu dengan apa yang berkecamuk di dalam hatiku. Aku hanya ingin mengatakan atas apa yang aku tahu saja, yang bisa aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Benar, tadi itu yang dimakamkan bukan jasad Ayu, tapi pohon pisang. Salamun mengatakan tanpa keraguan sedikitpun. Jadi, yang dimandikan, dikafani, dan disolatkan tadi, itu sebenarnya hanya batang pisang. Cuma saja, tidak semua orang bisa melihat hal itu. Penjelasan Salamun sungguh mengejutkan. Sulit bagiku untuk mempercayainya. Sebab, kala itu aku sempat melihat dengan mata kepala sendiri proses memandikan jenazah Ayu. Jasadnya terbujur kaku. 3 orang ibu-ibu memangku jenazahnya. Sebab kematian Ayu pun jelas. Ia mati tenggelam saat wisata di pantai selatan. Perahu yang ditumpanginya bersama beberapa kawannya keram tergulung ombak. Ayu berhasil ditemukan tim SAR dalam keadaan sudah tidak bernyawa 3 hari setelah kejadian. Salamun kembali memintaku untuk tidak begitu saja percaya dengan ucapannya. Aku bisa saja salah, Dewangga. Penglihatanku bisa saja salah. Lalu apa maksudmu? Kau katakan hal itu padaku. Aku tidak mungkin katakan hal yang sangat sensitif ini kepada sembarangan orang. Selain itu, aku hanya ingin mengurangi beban kegelisahanku atas fenomena yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Curang kamu, Salamun. Bagi-bagi itu mestinya rezeki, bukan kegelisahan. Salahmu sendiri, Dewangga. Mengapa kamu menjadi orang yang bisa aku percaya? Lamunanku mendadak buyar oleh sapaan Ayu secara tiba-tiba. Mas Dewangga, Mas. Ada apa, Ayu? Mas Dewangga mikirin apa? Kok seperti orang bingung? Masih tidak percaya dengan yang aku katakan ya, Mas? Entahlah, Ayu. Aku sendiri bingung dengan keadaanku sekarang. Sudah, tidak usah terlalu dipikirkan. Mas Dewangga jalani saja. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana ceritanya Mas Dewangga hingga berada di sini? Aku kira sebuah pertanyaan sederhana, tetapi tidak mudah bagiku untuk menjawabnya. Sebab aku sendiri tidak tahu bagaimana awal mulanya hingga tiba-tiba aku bisa bertemu dengan Ayu, orang yang selama ini aku yakini telah mati tenggelam. Atau jangan-jangan aku ini sebenarnya juga sudah mati seperti Ayu. Aku bertanya-tanya dalam hati hingga membuat aku tercekam dan menggigil ketakutan. Entahlah, Ayu, aku sendiri tidak tahu mengapa sampai tersesat di sini. Jangan-jangan aku sepertimu, dianggap banyak orang sudah mati. Tiba-tiba saja aku sangat risau oleh keadaanku dan atas apa yang telah terjadi padaku. Sekujur tubuhku mendadak berkeringat. Ayu memandangiku sedemikian rupa, dan rupanya ia seperti mengetahui kerisauan yang sedang melanda hatiku. Ayu pun akhirnya berkata padaku, Mas Dewangga tenang saja. Biar nanti waktu yang menjawabnya. Sekarang Mas Dewangga sebaiknya ikut aku saja. Sejenak aku ragu untuk mengiyakan keinginan Ayu, dan lagi-lagi isi hatiku terbaca oleh Ayu dengan sangat jitu. Sudahlah, Mas. Mas Dewangga tidak usah ragu-ragu mengambil keputusan. Lagian, Mas Dewangga mau kemana? Hah? Iya, Yu. Baiklah. Kalau begitu, aku ikut kamu. Ayu terlihat senang sekali mendengar keputusanku. Senyumnya mendadak terkembang. Kemudian Ayu mengajakku pergi dari tempat pertama kami bertemu. Berdua kami berjalan beriringan menyusuri trotoar. Ayu berjalan di sebelah kiri, seolah kami sedang berada di tengah perkotaan. Di sebelah kanan berupa jalan raya 2 jalur yang penuh dengan lalu lalang kendaraan. Deru mesin motor dan mobil serta suara klakson yang sesekali menyalak menambah kebisingan suasana. Aku dan Ayu terus berjalan menyusuri trotoar di bawah suasana yang temaram. Keadaan sekeliling tidak ubahnya kota-kota metropolitan. Bangunan-bangunan bergedung mencakar langit yang tinggi menjulang.
Iya, kami pun berjalan melintasi pusat-pusat perbelanjaan, seperti mal-mal, supermarket, hipermarket, perkotaan-perkotaan, dan bangunan-bangunan apartemen. Aku pun semakin dibuat bingung dengan bertanya-tanya terus dalam hati. Sebenarnya aku ini sedang berada di manakah ini? Aku berharap Ayu bisa memberi penjelasan, tetapi di sepanjang perjalanan hampir tidak ada pembicaraan. Setiap kali aku ingin bertanya ini dan itu, setiap itu pula mulutku tiba-tiba seperti terkunci. Banyak hal sebenarnya yang ingin aku tanyakan kepada Ayu, tetapi tidak satu pun yang bisa aku temukan. Mulutku benar-benar seperti terkunci. Setiap kali ingin bertanya sesuatu yang aku rasa itu asing. Aku benar-benar kesal dengan keadaan ini. Kesal bercampur geram. Perasaan sebal menyesak di dada. Luapan kemarahan pun tidak mendapatkan celah. Berdamailah saja dengan diri sendiri. Sebuah bisikan tiba-tiba menggema dari dalam diri. Aku menghela nafas. Benar-benar tidak ada yang bisa aku lakukan, kecuali hanya berjalan dan terus berjalan. Berjalan dalam diam, sungguh terasa keluh, bisu, dan beku. Tetapi aku tidak ingin menyerah begitu saja untuk mencari tahu di mana sebenarnya aku ini sedang berada. Sambil terus berjalan beriringan di sisi Ayu, aku celingak-celinguk mencari-cari petunjuk. Aku berharap sekali akan menemukan tulisan-tulisan atau tanda-tanda semacam rambu-rambu. Tetapi sia-sia saja. Tak satu pun nama bor terlihat terpancang di jalan-jalan atau di depan bangunan-bangunan di sepanjang jalan yang aku lalui. Benar-benar aneh. Di tempat metropolitan ini, aku tidak bisa menemukan tulisan ini dan itu yang menunjukkan nama tempat atau identitas lainnya. Bukan hanya itu saja keanehan yang aku rasakan. Betapa tidak. Setiap kali berpapasan dengan orang, mereka hampir selalu menekuk muka hingga tidak bisa terlihat jelas dengan wajahnya. Bahkan saat melintasi di tempat-tempat keramaian, di mana di tempat tersebut banyak orang berkumpul atau berkerumunan, satu sama lain seolah tidak ada tegur sapa. Satu sama lain saling diam hingga terasa kaku dan beku suasananya. Perjalanan kami pun akhirnya sampai di ujung kota. Mataku kembali dibuat terbelalak oleh sebuah pemandangan yang nyalang di depan mata. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba aku sudah berada di depan sebuah kompleks bangunan yang arsitekturnya itu mengingatkan aku pada keraton-keraton di Pulau Jawa. Bangunan utamanya berupa pendopo berarsitektur joglo. Halamannya amat luas. Pohon-pohon sawo menghias di beberapa sudut halaman. Buahnya terlihat coklat. Pepohonan lainnya menghias halaman terdiri dari beringin putih, pinang, dan cemara. Aku pun sempat melihat banyak sarang burung manyar bergelantungan di beberapa pohon pinang. Tempat apa ini? Aneh, tiba-tiba aku bisa berbicara. Tidak lagi terkunci seperti sebelumnya. Aku terkejut bukan main dengan perubahan keadaanku ini. Ayu melirikku sambil tersenyum kecil. Tanpa buang-buang waktu, aku pun memberanikan diri bertanya kepada Ayu yang mengajakku berhenti di salah satu sisi pintu gerbang kompleks bangunan keraton itu. Pintu gerbang keraton berupa bangunan gapura yang megah. Di luar pilar penyangga atap gapura berhiasan relief dengan motif salur-salur dan bunga teratai. Dua buah arca dua kepala bertengger di sisi kiri dan kanan pilar gapura itu. Riasan kalamakara pun menempel tepat di tengah-tengah atas gapura. Kita nanti tinggal di sini, Mas Dewangga. Apa? Kita akan tinggal di sini? Aku terkejut, heran dan tidak percaya. Pernyataan Ayu sungguh tidak pernah aku duga. Sejurusku tatap Ayu. Aku ingin melihat kesungguhan atas ucapannya itu. Ayu hanya tersenyum saja. Belum sempat aku mendapat jawaban Ayu, tiba-tiba muncul dua orang lelaki berpakaian ala prajurit keraton di hadapan kami. Keduanya menggenggam tombak terhunus. Prajurit-prajurit itu menatapku dengan sorot mata penuh curiga.
Ketika keduanya bergerak maju ke arahku dan sepertinya hendak meringkusku, spontan Ayu melarangnya. Jangan Paman Sanca dan Paman Soka, jangan. Kedua prajurit itu terkejut. Perkataan Ayu meluncur spontan. Disampaikan dengan setengah berteriak, tegas dan lebih bersifat perintah. Kedua prajurit itu tidak pernah menduga jika Ayu akan bersikap begitu kepadanya. Kedua prajurit itu pun sejurus menatap Ayu. Wajah keduanya terlihat tegang. Suasananya benar-benar kaku dan beku. Ini kawanku. Ayu memecah kebekuan suasana dengan memperkenalkanku kepada keduanya. Sejurus Ayu menatapku. Dan sambil tersenyum, ia pun berkata, Mas Dewangga, ayo kenalan dulu. Iya Ayu. Perkenalkan, Paman Sanca dan Paman Soka. Saya kawannya Ayu, kataku secara responsif sambil menjabat tangan keduanya satu persatu. Keduanya pun menyebutkan namanya masing-masing ketika menerima jabatan tanganku, bahkan menunjukkan sikap hormatnya. Dengan cara menganggukkan telapak tangannya di dada seperti lazimnya menyembah. Senyum keduanya terkembang. Kebetulan suasana mencair seketika. Ucapan selamat datang pun meluncur dari keduanya secara bersamaan. Selamat datang Dewangga, selamat datang. Terima kasih Paman Sanca, terima kasih Paman Soka. Jawabku sambil mencoba mengakrabinya sedemikian rupa. Plong, rasanya benar-benar lega. Ketakutanku berangsur-angsur sirna. Kedua prajurit itu pun mulai menunjukkan keramahannya, tidak lagi kaku seperti sebelumnya. Baiklah Paman Soka, Paman Sanca, kami mau masuk ke dalam, kata Ayu mohon diri setelah beberapa saat bicara basa-basi dengan kedua prajurit yang menjaga pintu gerbang gapura itu. Dengan bahasa isyarat, Ayu meminta aku mengikutinya. Kedua prajurit itu menawarkan pengawalan kepada Ayu, tapi Ayu menolaknya dengan halus. Terima kasih. Tidak usah Paman Soka, tidak usah Paman Sanca. Biar saya masuk sendiri dengan Mas Dewangga. Baiklah Ayu, silahkan, kata Paman Soka mempersilahkan kami masuk ke dalam. Kami pun melenggang masuk ke halaman keraton. Hatiku mendadak berdebar-debar, membayangkan apa lagi yang akan berikutnya terjadi. Langkahku pun menjadi sedikit ragu. Jangan takut Mas Dewangga. Rupanya Ayu bisa merasakan gejolak hatiku. Tenang saja, aku jamin tidak terjadi apa-apa. Aku percaya saja dengan perkataan Ayu. Karenanya hatiku mulai bisa tenang. Hanya saja, aku masih merasa asing dengan keadaan di sekelilingku. Aku masih terus bertanya-tanya di dalam hati dan penasaran sekali. Sebenarnya di belahan dunia mana saat ini aku sedang berada? Aku bergumam dalam hati, bertanya-tanya. Di puncak rasa keasingan yang menyiksaku, tiba-tiba aku teringat ucapan bijak seorang dokter filsafat yang pernah aku kenal. Meskipun di tempat yang belum pernah sekalipun aku kunjungi, aku tidak pernah merasa asing. Tahu apa sebenarnya? Iya, aku selalu menganggap tempat seasing apapun bagiku kampung halaman. Nah, dengan demikian, ketika berada di tempat itu, sensasi yang kita rasakan adalah pulang ke kampung halaman, atau dengan kata lain mudik. Tanpa terasa, ayunan langkahku sudah sampai di teras pendopo. Aku kembali dikejutkan oleh sebuah pemandangan yang nyalang di depan mata. Pemandangan itu mengingatkanku pada sebuah pertunjukan kesenian tradisional khas Jawa, yaitu kesenian ketoprak. Betapa tidak, di lantai pendopo itu terlihat sejumlah lelaki berpakaian prajurit keraton, sepertinya hal Paman Sanca dan Paman Soka. Mereka duduk bersila di lantai dengan formasi setengah melingkar. Dengan sikap takzim menghadap seseorang yang aku perkirakan sebagai sesembahannya. Aku hanya bisa berdiri, terpana di teras pendopo itu. Mataku nyaris tidak berkedip menyaksikan yang nyalang di depan mata. Duh,
Risau hati kembali terpuncah dengan serentetan fenomena yang terjadi silih berganti. Aku pun kembali dibuat terkejut ketika tatapan mataku tertunduk pada seseorang yang menjadi sesembahan para prajurit itu. Orang itu mengingatkanku kepada kawan lamaku yang sudah lama sekali tidak bertemu. Astaga, benarkah dia itu Suryo? Bisik hatiku bertanya-tanya. Sejak dikabarkan hilang dalam pendakian di Gunung Semeru, aku tidak pernah lagi bertemu dengan Suryo. Seperti kabarnya orang, aku pun menganggapnya telah mati di gunung itu tanpa pernah diketemukan jasadnya. Oh Tuhan, sebenarnya aku ini sedang berada di tempat seperti apa? Hingga orang-orang yang dianggap mati telah aku temui di sini. Sulit bagiku untuk mempercayai penglihatanku sendiri. Itulah sebabnya aku pun merasa perlu bertanya kepada Ayu. Ayu, benarkah yang duduk di singgasana itu Suryo? Demikian pertanyaanku meluncur kepada Ayu. Mendengar pertanyaanku, Ayu terkejut. Ia pun menatapku heran. Belum sempat Ayu menjawab pertanyaanku, tiba-tiba lelaki yang mengingatkanku kepada Suryo itu pun menyapa dengan riang dan lantang. Hai, Dewangga! Aku tersentak. Ayu makin terlihat heran. Barangkali ia bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin di antara kami sudah saling kenal? Sapaan Suryo padaku membuat sejumlah prajurit secara refleks dan serentak menoleh ke arahku. Mereka menatapku dengan sorot mata bertanya-tanya. Aku dan Ayu tetap berdiri di teras pendopo. Tak beranjak seinci pun dari tempat berpijak, Suryo tiba-tiba meloncat turun dari singgasana dan berjalan ke arahku. Para prajurit itu menyibak dengan sendirinya, memberi jalan kepada sesembahannya untuk menghampiriku. Kau Dewangga bukan? Kata Suryo dengan nada penuh dengan keyakinan setelah berdiri tepat di mukaku. Iya. Mendengar jawabanku, secara spontan Suryo pun memelukku rapat-rapat, seolah ingin melampiaskan kerinduannya setelah lama tidak bertemu. Aku bisa merasakan ledakan kebahagiaannya. Baik Ayu dan para prajurit itu dibuat terpana oleh hangatnya sikap Suryo kepadaku. Sedangkan aku hanya diam saja, tidak bereaksi apapun, kecuali berdiri kaku dalam pelukan Suryo. Sungguh aku makin bingung dengan keadaanku dan keberadaanku ini. Suryo melepaskan pelukan atas diriku. Aku pun bisa kembali bernafas lega. Kemudian aku dan Suryo saling berpandang-pandangan. Sebelum akhirnya Suryo memecah kebekuan dengan melontarkan sebuah pertanyaan. Bagaimana ceritanya hingga kamu sampai berada di sini, Dewangga? Entahlah Suryo, aku sendiri juga bingung. Aku mulai bisa menguasai keadaan. Suryo menatapku iba, sebelum akhirnya merangkul pundakku dan membawaku masuk ke pendopo. Sejumlah prajurit nyaris tidak berkedip menyaksikan kehangatan sesembahannya atas diriku. Siapa orang ini? Barangkali demikian hati-hati mereka bergumam atas diriku ini. Para prajurit itu menyibak, memberi jalan kepada kami dengan jalan bergeser duduknya, sementara aku dan Suryo terus melangkah ke depan, hingga Suryo memintaku duduk di barisan paling muka di antara para prajurit-prajurit itu. Setelah aku duduk di lantai sebagaimana para prajurit itu, Suryo dengan penuh wibawa kembali ke tempatnya semula, duduk di singgasana raja. Aku benar-benar seperti orang asing di tengah mereka. Pakaian tidak sama dengan yang mereka kenakan. Ya, aku cuma mengenakan kaos oblong dan celana blue jean. Sedangkan mereka semua berpakaian prajurit lengkap dengan pasukannya masing-masing yang berupa keris atau tombak. Ada 2 orang prajurit yang mengenakan tutup kepala. Tutup kepala yang khas, yang lazim disebut kupluk. Sedang Suryo sendiri malah mengenakan mahkota bertahtakan permata di kepalanya. Aku lebih banyak menundukkan muka sebelum akhirnya kesadaran terjaga.
Bersamaan dengan hilangnya Ayu dari pandanganku, ya tahu-tahu Ayu sudah tidak bersamaku lagi. Dan aku sepertinya tidak diberi kesempatan untuk mempertanyakan keberadaannya itu. Wahai para prajurit Kadipaten Sekar Langit. Suara Suryo tiba-tiba menggelegar dan terdengar sangat berwibawa. Hari ini kita semua kedatangan warga baru, namanya Dewangga. Lanjut Suryo memperkenalkan diriku di pertemuan itu. Aku mulai sedikit tahu di mana sebenarnya sekarang diriku ini sedang berada. Iya, setidaknya dari mana tempat yang disebut itu, Kadipaten Sekar Langit. Sungguh sebuah nama tempat yang asing di telingaku. Kadipaten Sekar Langit, bukan Kabupaten Sekar Langit. Aku merasa geli sendiri mendengarnya. Sebutan sebuah sistem pemerintahan kadipaten itu mengingatkan sebuah tata kepemerintahan zaman raja-raja. Oh Tuhan, apakah sebenarnya aku ini terlempar pada sebuah zaman usang yang telah lama tertinggal? Batinku berkecamuk. Sungguh aku tidak pernah mengimpikan atas kejadian ini. Terlempar dari dunia nyata dan berada di antara orang-orang yang telah dianggap mati. Dan kamu Dewangga? Suara Suryo menggelegar hingga membuat lamunanku itu buyar. Iya Suryo. Jawabku spontan dengan setengah tergeragap karena terkejut oleh sapaan Suryo yang tiba-tiba itu. Aneh, secara serta-merta jawabanku menimbulkan suasana gaduh. Hai warga baru, tolong hormati sesembahan kami, kata seorang prajurit tiba-tiba. Iya, jangan kurang ajar kamu, memanggil sesembahan kami seenaknya sendiri, timpal seorang prajurit lainnya penuh dengan luapan kemarahan. Kamu seperti orang yang tak punya tata krama. Ayo, segera minta maaf kamu kepada sesembahan kami, Paduka Mulia Kanjeng Adipati Suryo, tukas seorang prajurit berkupluk yang duduk di sebelah kiri Suryo. Di situ aku hanya plonga-plongo saja, sama sekali tidak mengerti atas apa yang telah aku lakukan. Hingga aku dikata-katai seperti itu. Dikatakan tidak punya tata krama, kurang ajar, tidak hormat, dan lain sebagainya. Tiba-tiba saja, semua seperti hendak memusuhiku. Kilatan sorot mata kemarahan menyambar-nyambar padaku, hingga aku pun mendadak merasa tercekam dan menggigil ketakutan. Sekujur tubuhku bersibak keringat dan jantungku berdegup kencang. Aduh, apa yang akan terjadi padaku? Aku pun tiba-tiba perlu merasa waspada. Kecurigaanku menggeliat, merasa akan terjadi sesuatu yang buruk atas diriku. Terlebih setelah prajurit berkupluk itu serta-merta berdiri dan selanjutnya melangkah ke arahku. Bara dendam terlihat dari sorot matanya. Tetapi baru saja melangkah beberapa jengkal, dengan suara yang berat dan penuh wibawa, Suryo berkata keras. Hai Jolang, kembali kamu ke tempatmu. Orang yang disebut Jolang itu patuh. Ia pun surut ke belakang, ke posisinya semula. Dari sorot matanya, aku tahu dan bisa merasakan betapa ia sangat dongkol kepadaku. Tetapi nama Jolang mengingatkan aku pada sebuah peristiwa kecelakaan pesawat terbang yang kala itu banyak diberitakan media, bahkan menjadi headline. Aku hanya bisa geleng kepala. Yang termemori pada ingatanku, Jolang adalah nama pilot yang dikabarkan hilang dalam kecelakaan udara itu. Benar, dia memang Jolang. Aku berkata dalam hati. Masih cukup segar dalam ingatanku bahwa foto pilot yang menyertai pemberitaan media atas jatuhnya pesawat itu persis dengan wajah Jolang yang sekarang berada di hadapanku ini. Maaf yang mulia Kanjeng Adipati Suryo, kata Jolang tiba-tiba. Aku terkejut, lamunanku buyar seketika. Jolang melanjutkan ucapannya dengan sikapnya yang sangat
sinis kepadaku. Hamba hanya ingin mengingatkan warga baru ini agar tahu caranya bertata krama kepada Paduka yang mulia. Diam, jawab Suryo setengah membentak. Dulu, kamu pun juga seperti Dewangga saat pertama kali menjadi warga baru di Kadipaten Sekarlangit ini, Jolang. Mengajak seseorang untuk bertata krama itu juga harus dengan tata krama. Lanjut Suryo menegur. Teguran Suryo sungguh menyengat. Jolang tersentak mendengarnya. Barangkali ia tidak pernah mengira kalau Suryo akan berkata sepedas itu kepadanya. Wajah Jolang mendadak pias, terlihat merah padam. Dalam hati aku tertawa sendiri. Jolang ingin cari muka, biar dapat simpati, biar dapat pujian atau sanjungan. Tapi tidak taunya, yang didapatkan malah justru teguran yang cukup memerahkan telinga. Untuk mengajak seseorang bertata krama, haruslah juga dengan tata krama. Dan kau, Dewangga, kata Suryo tiba-tiba. Nadanya cukup tinggi, suaranya keras, tegas, dan penuh wibawa. Aku pun nyaris dibuatnya terpental dari tempat dudukku ini, saking terkejutnya. Suryo melanjutkan ucapannya, tanpa menghiraukan reaksiku, juga reaksi para prajurit yang tiba-tiba memperhatikanku sedemikian rupa. Tiba-tiba aku merasa menjadi pusat perhatian para prajurit itu, dengan sorot matanya yang tajam menyambarku. Mulai saat ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kamu harus memanggilku dengan sebutan Kanjeng Adipati, seperti para prajurit lainnya. Aku hampir tidak percaya dengan yang diucapkan oleh Suryo, seolah mimpi. Tidakkah aku salah mendengar? Tanpa sengaja aku melihat Jolang tertawa sinis padaku. Mungkin hatinya puas karena merasa terbalaskan kesalahannya padaku. Kau dengar apa yang aku katakan, Dewangga? Kata Suryo seperti hendak memaksa aku untuk segera memberikan jawabannya itu. Iya, iya saya dengar Kanjeng Adipati Suryo. Rupanya Suryo cukup puas dengan jawabanku. Senyumnya mendadak terkembang sambil mengangguk-angguk. Kemudian ia memerintahkan 2 prajurit untuk membawaku pergi dari pendopo itu. 2 orang prajurit itu adalah Paman Soka dan Paman Sanca. Aku tidak tahu bagaimana kedua prajurit yang hampir meringkusku di pintu gerbang gapura itu tahu-tahu sudah berada di pendopo. Aku pun mundur diri dari paseban, ruang utama bagian dari pendopo, yang merupakan tempat pertemuan antara prajurit dengan raja atau sesembahan. Paseban juga biasa digunakan untuk menerima tamu-tamu yang sesembahan. Aku pun berjalan meninggalkan pendopo dengan kawalan Paman Soka dan Paman Sanca. Saat itulah tiba-tiba aku ingat Ayu. Ayu? Di mana Ayu? Aku bertanya-tanya. Ayu tiba-tiba seperti menghilang setelah mempertemukan aku dengan Suryo. Dan aku terlambat menyadari semua hal itu. Paman Sanca dan Paman Soka membawaku ke sebuah tempat. Tempat ini merupakan sebuah bangunan barak. Lokasinya terpisah dengan pendopo, tetapi masih dalam satu kompleks, hanya terpisahkan oleh sebuah halaman yang cukup luas. Sesampainya di barak, yang ternyata merupakan asrama para prajurit, aku diserah terimakan kepada seorang lelaki yang aku perkirakan sebagai penanggung jawab tempat itu. Paman Sanca dan Paman Soka menyapa lelaki itu dengan sebutan Ki Jambrong. Ki Jambrong, atas titah Kanjeng Adipati Suryo, aku serahkan Dewangga kepadamu. Tolong urus segala keperluannya. Baik Paman Sanca dan Paman Soka, titah Kanjeng Adipati Suryo akan aku laksanakan sebaik-baiknya, jawab Ki Jambrong. Tidak ada pembicaraan yang berarti.
Setelah menyerahkanku kepada Ki Jambrong, Paman Sanca dan Paman Soka bergegas meninggalkan aku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan di tempat ini. Aku hanya bisa berdiri termangu sambil menunggu apa yang akan terjadi berikutnya dengan perasaan penuh harap-harap cemas. Dewangga, Sapa Ki Jambrong padaku, dengan tatapan canggung-canggung lagi, seolah sudah cukup lama mengenalku. Iya Ki Jambrong. Mulai saat ini, kamu tinggal bersama aku dan sejumlah prajurit lainnya di sini. Tempat ini namanya Kekesatriaan. Sejak terlempar dari alam nyata dan kemudian terhempas pada sebuah dimensi ruang waktu yang sangat sulit untuk bisa aku pahami, sejak itulah aku hidup terpisah dengan orang banyak, termasuk dengan ibuku dan kedua adik kandungku sendiri. Duniaku kini lain, beda sama sekali dengan dunia mereka. Duniaku kini menjadikan setiap penghuninya menjadi tidak kasat mata. Ibuku tidak lagi bisa melihat sosokku setiap saat. Begitu juga dengan kedua adikku serta yang lainnya. Semuanya tidak bisa melihatku sebagai sebuah wujud nyata yang bisa disentuh atau diraba. Jika mereka tidak bisa lagi melihatku wujud setiap saat, tidak demikian dengan adikku. Aku masih bisa melihat mereka di saat tertentu, hanya melihat saja tanpa bisa berinteraksi. Jangankan bercakap-cakap biasa, aku berteriak sekeras halilintar pun, mereka tidak akan pernah bisa mendengarkannya. Sungguh aku tidak pernah membayangkan hal fenomenal ini akan terjadi pada diriku. Aku tidak bisa melihat terbitnya matahari. Aku tidak bisa menyaksikan bintang gemintang bertabur di angkasa. Aku juga tidak bisa melihat indahnya sekeping rembulan yang sedang purnama. Batas waktu antara siang dan malam pun tidak pernah bisa aku lihat, sebab sepanjang waktu keadaannya selalu redup dan berkabut. Dan lubang pori-pori sekujur tubuhku pun mendadak terasa buntu. Karenanya aku tidak lagi pernah berkeringat. Semua ini terjadi pada diriku itu begitu tiba-tiba, nyaris tidak ada proses yang mendahuluinya. Iya, tiba-tiba saja keadaanku berubah sama sekali dari sebelumnya. Aneh dan nyaris tidak terjemah oleh akal. Oh, barangkali inilah yang dinamakan realitas dunia paralel itu. Aku membatin tiba-tiba. Tiba-tiba aku teringat seorang sahabatku yang pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Filsafat UGM di Yogyakarta. Ada dunia lain yang tidak kasat mata di sekitar kita. Demikian katanya padaku kala itu. Tetapi tidak semua orang bisa melihatnya, kecuali hanya bisa merasakan fenomena keberadaannya. Maksudnya bagaimana? Yang bisa merasakan fenomena keberadaannya pun tidak semua orang. Hanya orang-orang yang dikaruniai kemampuan adikorati. Hanya itu saja yang bisa. Ucapnya padaku kala itu. Menurut sahabatku itu, di dunia tidak kasat mata dalam konteks realitas dunia paralel ini, juga terdapat kehidupan sosial, sebagaimana yang terjadi di dunia nyata. Aktivitasnya pun tidak jauh berbeda dengan yang ada di dunia nyata. Di sana juga ada kota, gedung-gedung megah, jalan raya, hilir mudik kendaraan, lalu lalang kesibukan warga setempat. Bahkan strata sosial masyarakat sebagaimana yang ada di dunia nyata ini, ada pemerintahannya pula. Kata sahabatku itu lebih jauh. Tiba-tiba bayangan wajah sahabatku itu berkelebat, melela di pelupuk angan dan lamunanku. Kerinduanku menggeliat, aku ingin bertemu dengannya. Juga ibuku dan kedua adik perempuanku, Windari dan Sandrina. Anganku melayang jauh ke sana. Aku benar-benar gelisah, tersiksa oleh kerinduan yang datang memuncak. Andai saja prajurit-prajurit yang tinggal sebarak dengan aku masih ada yang terjaga, barangkali aku masih bisa
mengkompensasikan deraan kerinduan ini dengan mengajaknya ngobrol apa saja. Iya, sejumlah prajurit yang tinggal sebarang denganku itu sudah tidur semua. Mereka bahkan terlihat pulas sekali. Akulah satu-satunya prajurit yang masih terjaga. Perasaan dalam kesendirian dan dalam kegelisahan tingkat dewa membuat aku seperti seekor cacing di gurun pasir yang dibakar terik matahari. Ingin rasanya aku berdamai dengan diri sendiri. Ingin rasanya aku menerima keadaan seperti ini apa adanya secara tulus dan ikhlas. Tapi semua itu terasa sia-sia. Lama-lama aku pun dibuat jengah. Karena tak juga bisa tidur lelap, sekalipun sudah aku paksa-paksa. Akhirnya aku pun bangkit dari posisi tidur terlentang. Segera saja aku ambil sikap meditasi dengan duduk bersila sedemikian rupa. Mula-mula ku katupkan mataku pelan-pelan, lalu mengambil nafas dalam-dalam, untuk kemudian ku tahan untuk waktu beberapa lama di rongga dada. Sebelum akhirnya nafas yang tertahan dalam rongga dada itu pun ku lepas pelan-pelan. Mengambil nafas, menahan dalam rongga dada, dan melepaskannya pelan-pelan. Mengambil nafas, menahan dalam rongga dada, dan melepaskannya pelan-pelan. Begitu dan seterusnya dan seterusnya. Fokusku kini hanya pada keluar masuknya nafas di rongga hidung. Semakin berhikmat dalam merasakan keluar masuknya nafas itu, semakin terlepas kemeletakanku pada keinginan-keinginan. Seolah aku mulai bisa mendengar jerit tangis pilu dari setiap keinginanku yang meratapi takdirnya. Pikiranku tiba-tiba seperti menjadi kosong sama sekali. Hatiku serasa tenang, tentram, dan damai. Saraf-sarafku menjadi kendor, terlepas dari simbol-simbol ketegangan. Aku biarkan diriku melenggang dalam kesunyian. Keheningan menyertai sepanjang perjalanan. Wajah-wajah orang tercinta seperti ibuku dan kedua adikku mendadak tervisualisasikan sedemikian rupa, hingga serasa hidup dan nyalang di depan mata. Nah, saat itulah tiba-tiba muncul sebuah kekuatan yang amat dahsyat, hingga aku terlempar dari atmosfer keheningan, dan kudapati diriku tahu-tahu sudah berada di halaman rumahku. Benar-benar di halaman rumahku, tempat di mana ibuku serta kedua adikku tinggal. Aku kaget setengah mati dengan fenomena ini. Sulit bagiku untuk mempercayainya. Bagaimana mungkin tiba-tiba aku terpelanting dari atmosfer kehidupan dunia tidak kasat mata, Kadipaten Sekar Langit, dan kemudian terhempas di hadapan rumah. Aku hanya bisa berdiri termangu di halaman rumah. Kubiarkan pandangan mataku terlempar di hamparan gelap. Saat aku tengadahkan wajah ke angkasa, terlihat olehku sekeping rembulan timbul tenggelam di ayun mega. Malam itu, langit bertabur bintang gemintang yang menawan. Saat hendak aku ayunkan langkahku masuk ke dalam rumah, tiba-tiba pandangan mataku tertumbuk pada sepasang kunang-kunang. Bintang terbang dengan cahayanya yang berpendar-pendar. Sejenak langkahku tertahan, hingga sepasang kunang-kunang itu hilang dari pandangan. Aku tidak ingin memperdulikannya, kecuali membiarkan ayunan kakiku melangkah ke rumah. Aku sudah berdiri di teras, pintu rumah terbuka lebar, lampu penerangan rumah nampak terang benderang. Banyak sekali orang di dalam rumah, mereka terdiri dari para lelaki. Hampir semua aku kenal, sebab mereka terdiri dari para tetanggaku sendiri. Sungguh sebuah pemandangan yang mengejutkan. Aku bertanya-tanya dalam hati, ada apa ini? Kok digelar selamatan segala? Untuk sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.